Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Anak-anak Abi yang Abi cinta karena Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairi wa kaifa haluk ya Abi? Alhamdulillah khair, masya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Anak-anak Abi yang Abi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membaca dan mendengarkan sebuah kisah sahabat yang bernama Habib bin Zaid Al-Ansari. Habib bin Zaid Al-Ansari. Al-Ansari. Kalau ujungnya Al-Ansari berarti dia orang mana? Makkah. Orang Ansar. Orang Ansar berarti orang Makkah. Makkah apa aja? Madinah. Iya. Baik, kita dengarkan ya. Di sebuah rumah, aroma harum iman menghiasi segala penjurunya. Potret-potret pengorbanan dan dedikasi terpancar terang di kening setiap penghuninya. Di sanalah Habib bin Zaid Al-Ansari tumbuh dan berkembang. Bapaknya adalah Zaid bin Asim, pelopor Islam di bumi Yathrib. Satu dari 70 orang yang hadir dalam Bai'at Aqabah. Bai'at Aqabah itu adalah sebuah tempat di Mina. Di sana orang-orang Ansar mengangkat pertama sekali membaiat Rasulullah SAW. Itu dia Aqabah. Dan mereka memberikan tangan mereka untuk membaiat Rasulullah SAW. Saat itu dia bersama istri dan kedua anaknya. Ibu Habib adalah Ummu Umarah Nusaybah Al-Maziniyah radhiyallahu anha. Wanita pertama yang menenteng senjata untuk membela agama Allah dan melindungi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaranya adalah Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma yang menjadikan lehernya sebagai pelindung leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadanya sebagai tameng bagi dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keluarga ini, Barakallahu alaikum min ahli baitin. Rahimakumullahu min ahli baitin. Semoga Allah memberkahi kalian sebagai keluarga dan semoga Allah merahmati kalian sebagai keluarga. Cahaya ilahi menembus hati Habib bin Zaid saat dia masih berusia sangat muda. Maka cahaya itu bersemayam dan tertancap kuat di sana. Dia ditakdirkan untuk berangkat ke Mekah bersama bapaknya, ibunya, paman dari ibunya dan saudaranya bersama 70 orang sahabat yang mulia dari lagi penuh berkah dan dalam mencetak sejarah Islam, di mana tangan kecilnya menjabat erat tangan Rasulullah SAW untuk membaiat beliau di Bai'at Aqabah di bawah kegelapan malam. Sejak hari itu Habib lebih mencintai Rasulullah SAW daripada bapak dan ibunya sendiri. Dan Islam menjadi sesuatu yang paling mahal baginya sekalipun atas dirinya sendiri. Habib bin Zaid tidak ikut serta dalam perang Badar karena saat itu dia belum cukup umur. Dia juga belum meraih kemuliaan ikut serta di perang Uhud karena saat itu usianya belum mencapai usia memanggul senjata. Namun setelah itu dia selalu hadir dan berperan serta di semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Dan di tiap peperangan tersebut dia selalu mencetak panji kemuliaan, lembaran yang membanggakan dan sikap yang patut diteladani. Hanya saja semua peperangan ini dengan kedahsyatannya dan kebesarannya sejatinya hanyalah persiapan bagi Habib untuk
menghadapi sebuah peristiwa besar yang akan kami ceritakan berikut ini. Sebuah peristiwa yang akan mengguncang hatimu dengan kuatnya sebagaimana ia mengguncang hati jutaan kaum muslimin sejak zaman kenabian sampai zaman kita saat ini. Kisahnya akan membuatmu terkagum-kagum sebagaimana ia telah membuat mereka terkagum-kagum sepanjang zaman. Marilah kita sama-sama mendengarkan kisah hebat ini dari awalnya. Di tahun 9 Hijriah, pilar-pilar Islam mulai kokoh. Sendi-sendinya mulai menguat dan pondasi-pondasinya mulai tertanam dengan kuat. Delegasi orang-orang Arab mulai berdatangan dari penjuru Jazirah Arab ke Yathrib untuk bertemu dengan Nabi SAW. Mengumumkan diri mereka masuk Islam dan membaiat beliau untuk selalu mentaati dan mendengar. Di antara delegasi-delegasi yang hadir adalah delegasi dari Bani Hanifah yang datang dari pedalaman Najd. Delegasi ini mengistirahatkan unta-unta mereka di pinggiran Madinah. Mereka menyerahkan perbekalan mereka kepada seorang laki-laki yang bernama Musailamah bin Habib al-Hanafi. Selanjutnya delegasi ini menemui Nabi SAW. Mereka mengumumkan diri masuk Islam dan bahwa kaum mereka juga masuk Islam. Maka Rasulullah SAW menghormati kehadiran mereka. Beliau memerintahkan agar masing-masing orang dari delegasi diberi hadiah tanpa kecuali, termasuk laki-laki yang mereka tinggalkan di tenda mereka untuk menjaga perlengkapan mereka. Namun begitu delegasi ini tiba di bumi Najd, Musailamah bin Habib langsung murtad dari Islam. Dia mengumumkan dirinya di antara kaumnya bahwa dirinya adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Hanifah, sebagaimana Muhammad telah diutus kepada Quraisy. Maka Bani Hanifah berkumpul di sekelilingnya dan terdorong oleh banyak perkara yang penting adalah fanatisme kesukuan. Sehingga salah seorang pengikutnya berkata, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah orang yang benar dan Musailamah adalah pembual besar. Namun pembual dari Rabi'ah lebih aku sukai dari orang jujur dari Mudor." Ketika pengaruh Musailamah semakin kuat hingga pengikutnya meningkat, dia berani menulis surat kepada Rasulullah SAW. Dari Musailamah, utusan Allah, kepada Muhammad, utusan Allah. Salam untukmu, amma ba'du. Sesungguhnya aku berserikat denganmu dalam perkara ini. Kami mempunyai setengah bumi dan setengah lainnya milik Quraisy. Namun Quraisy adalah orang-orang yang melampaui batas. Musailamah mengirimkan surat ini melalui 2 orang pengikutnya. Manakala surat ini dibaca di depan Nabi SAW, beliau bertanya kepada 2 utusan Musailamah, "Ma taqulani antuma?" Apa yang kalian katakan? Qala, keduanya menjawab, "Naqulu kama qala." Kami mengatakan sebagaimana yang dia katakan. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ama wallahi, demi Allah, laula anna ar-rasula la tuqtalu la darabtu a'naqakuma." Rasulullah SAW bersabda, seandainya utusan boleh dibunuh, niscaya aku sudah memenggal leher kalian berdua. Nabi SAW membalas surat Musailamah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillahi ila Musailimatal Kazzab. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad utusan Allah kepada Musailimah Al-Kazzab. Ya, Musailamah diplesetin menjadi Musailimah. Salamun ala man ittaba'al huda, amma ba'du. Salam kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk, kata Rasulullah SAW. Amma ba'du, dan kemudian, fa innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadih. Kata Rasulullah, fa innal arda lillah, maka sesungguhnya bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yurithuha
man yasha min ibadih. Dia wariskan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Beliau menyerahkan suratnya kepada kedua laki-laki tersebut. Keburukan Musailimah semakin menguat dan pengaruh buruknya semakin meluas. Maka Rasulullah SAW bermaksud mengirimkan surat kepadanya untuk memperingatkannya dengan keras dari kesesatannya. Beliau memilih pahlawan kisah kita, Habib bin Zaid, untuk membawa surat tersebut. Masya Allah, inilah kisahnya. Saat itu Habib adalah seorang pemuda yang sedang berada di puncak kemudaan dan kesempurnaannya. Seorang pemuda mukmin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Habib bin Zaid berangkat menunaikan tugas Rasulullah SAW tanpa sedikit pun rasa takut dan cemas. Dataran tinggi dan dataran rendah dia lewati sehingga dia tiba di perkampungan Bani Hanifah di pedalaman Najd dan menyerahkan surat Rasulullah SAW kepada Musailamah. Begitu Musailamah mengetahui isi surat tersebut, dadanya langsung mengembang, dipenuhi amarah dan permusuhan. Keburukan dan pengkhianatan terlihat di raut wajahnya yang kuning lagi busuk. Maka dia memerintahkan agar Habib bin Zaid ditangkap dan diikat. Selanjutnya dibawa menghadap kepadanya keesokan harinya. Esok hari tiba, Musailamah duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para penasihat dan kaki tangannya dari para pembesar Bani Hanifah. Dia memberi kesempatan kepada orang-orang awam untuk hadir. Kemudian dia meminta supaya Habib bin Zaid dihadirkan. Maka Habib dihadirkan dengan tertatih-tatih karena beratnya kekang yang ditimpakan kepadanya. Habib bin Zaid berdiri di antara kerumunan dalam jumlah besar dengan tubuh yang tegap. Kepala tegak dan wajah mendongak. Dia tegak berdiri layaknya tombak tajam yang kokoh, di mana para pembuatnya membuatnya dengan sangat teliti. Musailamah menoleh kepadanya dan bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Habib menjawab, "Ya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Musailamah bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa aku utusan Allah?" Habib menjawab dengan cibiran yang pedas, "Telingaku tuli sehingga ia tidak mendengar apa yang kamu katakan." Wajah Musailamah memerah padam. Kedua bibirnya bergetar menahan amarah besar. Maka dia berkata kepada algojonya, "Potong sebagian dari tubuhnya." Maka algojo memotong bagian dari tubuh Zaid dengan pedangnya. Sebagian itu jatuh dari tubuhnya dan mengelinding ke bumi. Kemudian Musailamah kembali mengulangi pertanyaannya, "Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Habib menjawab, "Ya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Musailamah bertanya lagi, bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa aku utusan Allah?" Habib menjawab, "Aku sudah katakan bahwa telingaku tuli sehingga ia tidak mendengar apa yang kamu katakan." Maka Musailimah memerintahkan algojonya untuk memotong bagian dari jasadnya. Ia pun dipotong dan jatuh ke tanah. Ia bersanding dengan saudaranya yang telah jatuh sebelumnya. Orang-orang memandangnya tidak berkedip kepada Habib. Mereka tercengang oleh keteguhan dan ketegasannya. Musailimah terus bertanya, algojo memotong, dan Habib selalu menjawab, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Sehingga setengah dari tubuh Habib terpotong dan tercecer di tanah, sedangkan sisanya hanya seonggok daging yang berbicara. Kemudian arwah Habib meninggalkan jasadnya sementara kedua bibirnya mengumam dengan menyebut nama Nabi yang ia baiat di malam Aqabah, nama Muhammad Rasulullah SAW. Kematian Habib sampai kepada ibunya Nusaibah al-Maziniyah radhiyallahu anha, maka dia hanya berkata, "Untuk tugas seperti inilah aku menyiapkannya, dan di sisi Allah aku berharap pahalanya." Dia telah berbaiat kepada Rasulullah SAW saat dia masih kecil dan dia memenuhinya saat dia sudah dewasa. Demi Allah,
Jika Allah memberiku kesempatan atas Musailimah, niscaya aku akan membuat anak-anak perempuannya meratapinya. Hari yang dinantikan Nusaybah tidak lama, karena khalifah mengajak kaum muslimin untuk memadamkan bencana yang ditimbulkan oleh nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Maka kaum muslimin bergerak menuju Yamamah. Di antara mereka adalah Nusaybah al-Maziniyah dan putranya Abdullah bin Zaid. Di hari Yamamah yang bersinar, Nusaybah membelah barisan musuh layaknya singa betina mengamuk sambil berteriak, "Mana musuh Allah? Tunjukkan kepadaku musuh Allah itu." Manakala Nusaybah tiba di depannya, dia melihatnya terkapar di atas tanah sementara pedang-pedang kaum muslimin menguras darahnya. Maka jiwa Nusaybah menjadi tentram dan hatinya menjadi tenang. Mengapa tidak? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membalaskan dendam anaknya yang bertakwa dari musuh yang sengsara telah membunuhnya secara licik. Benar, masing-masing telah pergi menghadap Tuhannya, namun satu ke surga dan yang lain ke neraka. Nauzubillah. Masya Allah ya, kisah Habib bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu. Masya Allah, seorang pemuda yang sangat hebat. Semoga kita dapat mencontohnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.